Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya, coba sebelum kita mulai belajarnya, lihat dulu di sekelilingnya. Kalau ada sampah, tolong dibersihkan kembali. Dibersihkan dulu, dirapihkan dulu. Itu Tidak ada. ini sayang, dirapihkan dulu ini ya. Udah ya? Sudah. Supaya pembelajaran kita berkah ya, ilmu kita terserap dengan baik. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong disiapkan KM. Siap. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Hari Merdeka yang akan dipimpin oleh teman kita Ananda Tiara. Ibu persilahkan untuk memimpin lagu tersebut. Membela negara kita 17 Agustus tahun 45. Ibu absen dulu ya. Kita lihat tadi pagi-pagi ada sih yang izin di grup, satu orang, Kamila ya. Kamila katanya sakit. Coba yang lain bisik. Kamila siapa ya? Oh, Desi. Iya, Desi yang. Mohon maaf ya. Lupa ibunya. Aditya hadir? Dewi hadir? Kita akan belajar masih tentang coding dan KA ya. Tapi pernah tidak ya kalian itu mengerjakan tugas dengan bantuan AI? Ada yang pernah tidak? Pernah. Pakai apa? Pakai HP. Iya. Pakai aplikasi tidak? Iya. Aplikasi apa? Kalau misalkan kamu punya PR matematika nih, kamu nggak tahu caranya, di rumah nggak ada yang bisa ditanya gitu ya, mama kamu nggak bisa, ayah kamu nggak bisa, kamu tanya siapa? Meta. Kamu tanya AI, kamu tanya Google. Dulu pernah ada yang PR-nya difotoin, terus di aplikasi berebet jawabannya ada. Ada yang pernah nggak? Aplikasi apa? Cici. Oh, itu pernah Iwan pakai Cici? Pernah. Oh, itu. Nah, Google Game. Oh, bener nggak si Cici jawabnya? Benar. Pernah nggak si Cici jawabnya salah? Pernah. Atau mungkin gitu ya? Atau mungkin si Cici itu ngasih jawabannya ternyata salah. Menurut kamu siapa yang harus disalahkan? Si Cicinya. Kita. Ada yang nyalahin Cici. Kenapa? Karena coba yang keras. Karena salah dia, salah si Cici, ngasih jawaban yang salah gitu ya. Terus tadi ada lagi jawaban yang lain. Salah kita. Mengapa jadi salah kita? Ya karena kita tidak mengetahuinya. Karena kita tidak mengetahuinya, kita tidak mengecek kembali si jawaban si Cici gitu ya. Nah, itulah AI ya, tidak selamanya benar ya. Nah, kenapa Ibu bertanya seperti itu? Karena pada hari ini kita ini akan belajar tentang coding, bagaimana nanti setelah pembelajaran hari ini kalian itu diharapkan akan mampu memahami apa itu kecerdasan artifisial atau si AI ini ya.
Kemudian diharapkan juga nanti kamu bisa menyebutkan contoh pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari, seperti pemakaian Cici yang tadi, itu ya. Kemudian bisa juga nanti kalian menyebutkan aturan atau etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Siap belajarnya? Siap. Siap untuk memahami semuanya ini? Siap. Siap. Nah, kalau siap, sebelum kita belajar, kita apa ya? Motivasi dulu. Kita ice breaking dulu. Buka tutup, Bertepuk tangan. buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, Sambil tertawa. Oke. Nah, mudah-mudahan kalian semua nanti banyak tertawa ya di dalam pembelajaran ini. Nah, hari ini kita mau eksperimen. Tapi eksperimennya dalam kelompok. Nah, ya, Ibu mau kalian dikelompokkan dulu. Dikelompokkan dulu ya. Kita bikin kelompoknya secara otomatis oleh AI. Adit, Dayu, Fadilah ya, semuanya kita copy dulu. Kita copy. Kita pindahin ke AI tadi. Ini namanya bukan. Namanya itu random group generator. Kita mau bagi jadi berapa kelompok ya? 5. My class coding 6. Oke, namanya ya. Kita mau jadi berapa kelompok ya? Mana ya? Nah, ini dia. Berapa kelompok tadi? 5. Jadi 5 kelompok aja? Oke, jadi 5. Kita go. Kalau udah di go nanti apa namanya, tidak boleh nolak ya. Iya. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Go. Mana kok nggak mau? Nah, dia. Tara, ini dia. Siapakah itu? Kelompok kelihatan? Fawaz, Waba, Restu, Amel, Iwan. Itu satu kelompok. Mau di mana? Silahkan. Yang kedua, Upaira, Hendra, Shena, Dayu, Kamila. Silahkan pindah. Ibu hitung sampai 10 ya. Semuanya pindah sesuai grupnya masing-masing. Satu. Siapkan gawainya. Kita akan melakukan eksperimen. Di game ini, si AI ini akan membersihkan sampah, kalau misalkan kedeteksi sampah, akan diambil sampahnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita masuk di gamenya langsung ya. Iya. Halo, kalau yang susah masuk, kita lihat punya Tiara aja di sini, punya Ibu. Nah, coba perhatikan, baca-baca semuanya ya. Apakah ini ikan? Katanya ya. Sampah yang dibuang di air itu mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini kamu akan memprogram atau melatih AI. Perhatikan dulu. Atau apa sih AI ini untuk membersihkan lautan? Klik di mana saja, klik di mana saja. Lanjutkan. Semuanya ikuti ya, semuanya sama ikuti yang sudah masuk. Boleh kalau yang sudah selesai tadi seperti Fadil ya, diulangi kembali juga bisa Fadil. Tuh baca coba, tiap ada perintah dibaca dulu, jangan langsung di itu aja ya. AI tidak tahu, betul tidak? AI itu belum tahu, tidak tahu apakah objek itu ikan atau sampah. Nah, kita akan melatihnya ya. Kita akan melatih AI untuk bisa membedakan ikan dan sampah ya. Oke, lanjut. Sok, kita yang udah 500 tadi silahkan jalankan. Kita lihat AI tuh. Lihat ya. Ini benar.
Tuh, ini bener. Masa ban disangka ikan ya? Tuh, yang benernya ikan. Iya. Tuh, ini bener sampah. Betul ya? Ini bener ikan, Ah, ternyata ikan juga dianggapnya sampah. Oke. Iya. Tuh, yang lain silahkan jalankan juga. Halo. Perhatikan ini berdasarkan yang dilatih oleh Tiara. Ternyata dari sekian banyak benda-benda itu, si AI ini masih ada yang Salah. ya. Halo. Hai. Terima kasih Titi. Silakan kembali ke tempatnya. Jadi setelah eksperimen yang kalian tadi laksanakan, apa yang kalian temukan mengenai AI? Ya, AI ini Semuanya benar. ya, sing tarik. AI tidak semuanya benar. AI tidak semua benar. Tidak selamanya benar, tidak selamanya memberikan informasi yang benar. Apa sih AI itu ya? Nah, ini dia ya. AI itu adalah kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan teknologi yang membuat komputer itu berpikir seperti manusia. Nah, apa saja sih AI di kehidupan kita sehari-hari itu? Contohnya tadi ya HP ya. AI yang buat kalian bikin PR itu apa itu? Cici, aplikasi membantu untuk PR. Apalagi selain Cici? Meta, sing tarik. Meta AI, apalagi? Google Assistant ya. Google Assistant itu ada namanya Siri. Bisa ya gini kan, pakai suara gini. Hari ini hujan Gemini, betul. Hari ini hujan tidak dijawab ya sama mereka itu. Nah, itu adalah namanya chatbot ya. Gemini, ChatGPT, Cici itu termasuknya chatbot namanya. Jadi bisa ngobrol seperti dengan manusia gitu ya. Nanya apa kabar juga dijawab ya. Oh baik, terima kasih. Bagaimana kabar Anda juga gitu ya. Nah, itu chatbot ya. Kemudian ada yang namanya musik AI. Kalau musik AI berarti pembuat apa? Pembuat musik ya. Jadi kalian bisa seperti komposer, seperti pembuat musik, seperti seniman gitu ya. Jadi bisa membuat musik. Ada lagi gambar AI. Kalian itu bisa menggambar jadi kartun. Ada tidak? Tahu tidak? Tidak. Misalkan kamu punya foto nih, lagi berfoto di mana gitu ya. Dimasukin ke gambar AI ini. Si gambarnya jadi seperti kartun. Ya, ada tidak? Di mana itu biasanya? Iya, menang edit Omi. Omi di nanaon Omi? Di nanaon? Dina AI yang mana? Di apa namanya? Ngedit Restu jadi apa? Jadi meluk Yesus. Nah, seperti itu. Itu gambar AI itu seperti itu. Restu katanya dipoto jadi meluk Yesus katanya gitu ya. Nah, eksperimen ya. Tapi oke, kita kembali lagi ke sini ya. Itu ya, yang pertama etikanya itu apa ya? Harus bagaimana ya dengan AI ini? Harus bagaimana dengan AI ini? Menjaga privasi. Iya, jangan berbohong. Apa maksudnya jangan berbohong? Tentang nipu. Iya, oke. Jangan nipu dengan teknologi. Ada lagi tidak? Misal kamu mau ikut lomba membuat karangan. Ya, membuat apa? Cerita pendek. Kamu nyari cerita pendeknya di Google. Di AI ya. Yang buat siapa berarti itu? AI. Tapi di aku sama kita sendiri misalkan. Itu boleh tidak? Tidak. Tidak, kenapa?
ku AI, bohong jadinya ya. Coba yang keras jawabnya ya. Apa? Kenapa kita tidak boleh mengklaim? Apa sih mengklaim? Mengaku-ngaku karya orang lain. Dibuatnya sama AI, tapi kita tulis karangan kita, terus dimasukkan ke lomba, ternyata menang. Boleh nggak seperti itu? Enggak ya. Adil tidak seperti itu? Tidak. Ya, tidak adil. Jadi jangan berbohong, jangan mengaku yang bukan milik kita. Kemudian yang kedua adalah apa? Jaga privasinya. Jangan berikan informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, apalagi kalau informasi pribadi. Nama, Wajah kita juga jangan ya. Wajah seharusnya jangan dikasih ke ke AI gitu ya. Apalagi data pribadi selain alamat, nomor telepon, apalagi tanggal lahir, ada yang di KTP itu apa? Yang di KK itu nomor apa namanya? NIK. Nah, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? karena itu Bisa yang keras. Bisa dibajak. Apa dibajak itu maksudnya? Dihack, digunakan untuk disalahgunakan. hal-hal yang tidak diinginkan, yang jahat, yang negatif. Yang satu lagi adalah hormati orang lain. Gunakan AI untuk hal-hal yang baik ya. Tidak boleh untuk hal-hal yang jahat ya. Bukan untuk menyakiti atau mengejek orang lain. Contohnya gimana? Yang keras. Minta nomor WhatsApp. Oh, tadi seperti apa gimana? Seperti foto restu ku Omi. Cina gimana gitu apa tadi teh? Diedit pakai AI? Iya. Berarti itu terus dihapus. Sudah minta maaf sama restunya? Sudah ya. Nah, jangan diulangi lagi ya Romi ya. Seperti jangan dipakai untuk dimaafkan restu. Dimaafkan ya. Nah gitu ya, nggak boleh digunakan untuk mengejek orang lain atau menghina orang lain. Ya, sesuai dengan prinsipnya AI, penggunaan AI ya. Prinsip penggunaan AI itu ada 5. Yang pertama adalah transparansi. Prinsip penggunaan AI itu yang pertama adalah transparansi. Transparansi itu jelas bagaimana AI bekerja. Gimana tadi AI bekerjanya? Sesuai data yang kita berikan gitu ya. Kemudian ada prinsip keadilan, tidak diskriminatif. Yang kemudian adalah prinsip AI itu adalah privasi. Data penggunanya itu harus aman. Kemudian bertanggung jawab. Pengembang dan pengguna bertanggung jawab atas hasil AI. Seperti tadi ya, si Cici ngasih jawaban yang salah. Yang bertanggung jawab siapa? Ya kita sebagai pengguna juga ya harus bertanggung jawab. Kenapa kita nyalinnya mentah-mentah? Kenapa kita tidak dilihat kembali jawabannya gitu ya? Jadi jangan menyalahkan salah satu pihak. Ada tidak yang pernah pakai Google Map disesatkan oleh Google Map gitu, pernah? Belok kiri. Padahal di kirinya jurang. Akhirnya gimana? Enggak selamat, tapi alhamdulillahnya tidak. Iya ya, tapi disesatkan oleh Google. Seperti itu juga ya. Nah, kalau pihak pengembang bertanggung jawabnya harus bagaimana kira-kira? Pengembang Google Map bertanggung jawabnya harus bagaimana kira-kira? Memperbaiki, ditambah lagi datanya, jangan sampai disuruh belok kiri ternyata ke jurang kata Pawaz ya gitu. Untung tidak kecelakaan. Iya itu ya. Kemudian yang terakhir adalah keamanan. AI ini tidak boleh membahayakan manusia. Oke. Halo. Hai. Tadi sudah eksperimen, kemudian tadi sudah tanya jawab juga tentang AI gitu ya. Nah sekarang
Ibu persilahkan waktu untuk kalian, persilahkan untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan tidak tentang AI ini? Abi, Bu. Iya sayang. Kalau misalnya kita membuat puisi terus karangannya AI, kita harus apa Harus bagaimana gitu ya. Nah, kamu mau minta Atas bantuan nama siapa? atas nama siapa? Supaya itu jadi karya Tiara, harus gimana Tiaranya? Ada yang bisa jawab nggak? Diubah sedikit, diubah lagi, dibaca dulu punya AI, dikoreksi, atau boleh diapalin? Ceritanya agak dibedain, agak berbeda, boleh sih. Tapi kalau misalkan kamu kan nanya nih ke AI, nih Tiara ya bikin puisi, sama AI dibuatin, Iya. udah gitu. Kalau kamu misalkan setuju sama AI, ya dirubah-rubah lagi sedikit, ceritanya masih sama, temanya masih sama, tapi ada katanya yang diganti atau ditambahkan gitu ya, seperti tadi Aziz jawab gitu ya, dikoreksi gitu ya. Nah, kalau sudah dikoreksi, Jess, kalau sudah ditambahkan kata-kata Tiara, apakah si puisi itu jadi milik Tiara? Bisa. Iya, jadi AI itu hanya membantu, memberikan ide gitu. Gitu? Cukup? Puas tidak dengan jawabannya? Puas. Boleh nanti tanya-tanya lagi yang lainnya ya. Ada lagi tadi pertanyaannya? Apa dampak negatif selain yang tadi disebutkan? Selain yang tadi disebutin, ada yang bisa jawab lagi tidak? Selain yang tadi disebutin, katanya ada yang bisa bantu lagi nggak? Tadi apa dampak negatifnya? Bisa banyak macam. Banyak apa macamnya tadi? Apa tadi dampaknya? Membajak. Penipuan, pembajakan gitu ya. Apalagi? Yang tadi yang keamanan. Ini tadi tidak ada. Yang tadi yang dijelasin sama Pak Was tadi, kita menggunakan Google Maps tapi disesatkan. Untungnya tidak kecelakaan. Nah, itu contoh lainnya dampak dari penggunaan AI ya. Jadi makanya ketika kita menggunakan AI, kita harus memilah informasi, memilih informasi mana yang benar, mana yang salah. Ada lagi pertanyaannya? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu ada tugas ya. Ibu punya kasus nih. Tolong kalian pecahkan nanti di grupnya masing-masing, di kelompoknya masing-masing. Semuanya kasusnya beda-beda loh. Jadi nggak ada yang bisa niron. Tidak ada yang bisa nyontek. Dari gitu Meta, ya. Bu, silahkan. Dari Meta. Boleh. Ibu boleh minta bantuan Meta, silahkan. Tapi seperti tadi ya, prinsip yang tadi, etika yang tadi ya, tidak boleh apa? Tidak boleh Mentah, ya. Pakai bantuan apa? Enggak. Bantuan Bikin otak. sendiri, bantuan otak. Oke. Apa pertanyaannya? Masalahnya apa tadi? Pertanyaannya ini baca dulu dari sini. Studi kasusnya apa? Masalahnya apa? AI untuk menggambar. Baca dulu, jangan langsung ke sana ke bawah. Apa masalahnya? Kira-kira apa masalahnya? Kita mulai menggunakan AI untuk lomba menggambar di sekolah. Kembali tahu kalau gambar dari Iya, apa masalahnya coba? Kayak tadi ya? Ada lomba menggambar. si dia kan gambar. Tapi si dia aku gambar tapi aku menang sendiri. Nah, itu dia masalahnya. Boleh tidak? Tidak. Kenapa? Karena itu buatan AI. Halo. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung. Sambil tertawa. Oke. Sudah diskusinya? Sudah. Berarti tinggal apa? Presentasi. Siapa yang mau presentasi duluan? Boleh sini. Yang lain nanti di komentari. Siap ya? Yuk.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas. Ya. Nah, kami dari kelompok berapa? Kami dari kelompok 1 Akan akan nama saya. Nama saya Faiza Tanisa. nama saya Fawaz Rizkiansyah. Nama saya Iwan Fian. Kami akan Menyampaikan hasil hasil diskusi kami. Diskusi kami Kasusnya, kasus. perhatikan. Ya. Doni bermain game strategi dan selalu mengikuti saran AI. Ada Dia jarang anak berpikir namanya sendiri. Doni. Sehingga Nadif. ketika bermain game lain tanpa AI, ia kalah dan cepat bosan. Oke. Apa masalahnya? Nah, bagaimana AI membantu Doni di game, Bagaimana AI membantu Doni di gamenya? memberi saran Memberi saran untuk apa namanya? agar syarat. Agar menang, betul. Strategi gitu ya, harus bagaimana. Terus apa lagi masalahnya? Mengapa Doni jadi cepat bosan dan mengapa Doni jadi cepat bosan bermain? Mengapa ya kira-kira jadi cepat bosan bermain? Karena ia jarang berpikir sendiri. Betul, bukannya jarang lagi ya, jadi tidak berpikir karena sudah dibantu keenakan sama AI. Terus apa lagi masalahnya, ada lagi? Apakah menggunakan AI selalu membuat kita jadi lebih pintar? Mengapa? Apakah menggunakan AI kita selalu lebih pintar? Tidak. karena AI tidak selalu benar. Betul sekali. Ada lagi? Bagaimana Doni bisa menggunakan AI di game sambil tetap melatih kemampuannya sendiri? Bagaimana caranya? Mendengar sambil memahami. Oke, betul ya. Dipahami juga ya, tidak serta-merta dilaksanakan. Boleh misalkan saran dari AI A, misalkan kita ambil yang B, boleh seperti itu ya. Jadi kita juga berpikir. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah itu dia ya, tadi kalian sudah presentasi, sudah dikomentari juga sama teman-teman yang lain ya. Nah sekarang kita sampai di kesimpulan pembelajaran kita ya. Jadi kita belajar apa tadi selama 2 jam ini? Tentang manfaat AI dalam kehidupan sehari-hari. AI itu apa? AI adalah robot yang membantu kita belajar. Teknologi atau mesin yang Membantu kita belajar. membantu kita, Belajar dan berpikir manusia. komputer yang dirancang untuk seperti Manusia. dirancang untuk berpikir seperti manusia. Contohnya tadi apa? Gemini, Google, Siri, Cici, Meta AI, apalagi chatbot, chat GPT, musik tadi yang musik AI, gambar tadi Gambar AI. gambar AI. Nah itu dia ya. Nah itu adalah AI dalam kehidupan sehari-hari. Nah bisa juga si manfaatnya ini AI itu untuk apa? Untuk belajar, untuk Hiburan. apalagi Untuk memberi saran. menambah apa tadi Agnes? Menambah ilmu. Kreatif. Oke, apalagi? Dan menambah ilmu. Menambah ilmu. Iya itu dia ya. Jadi manfaatnya sangat banyak di kehidupan kita sehari-hari. Tapi katanya ya, dalam menggunakan AI ini kita harus punya etika. Etikanya apa yang pertama? Tidak boleh mentah-mentah. Tidak boleh berbohong, mengklaim sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain, oleh AI. Apalagi? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Satu lagi? Tidak boleh memfoto KTP atau KK. Iya, tidak boleh memfotokan, membagikan informasi pribadi. Nah, itulah dia ya yang dipelajari pada hari ini. Tadi kalian udah eksperimen apa tadi?
Ocean for AI for ocean. Di mana AI ini bisa membedakan apa? Mana sampah dan ikan? Seru tidak tadi? Seru. Ya. Jadi AI ini ternyata bekerjanya tidak selalu Benar. sesuai dengan data yang kita berikan. Kalau data kita salah, AI juga ikut salah ya. Kalau kita datanya sudah benar, banyak yang benarnya, AI juga akan benar. Nah, itu dia ya. Ada lagi pertanyaan tidak seperti yang tadi? Tidak ada. Sudah paham berarti? Kalau sudah paham, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sekarang ibu yang mau bertanya ya. Pertanyaannya ada di grup WA-nya. Silahkan kalian kerjakan masing-masing ya. Silahkan dibuka grup WA-nya. Yang tidak ada di grup seperti biasa di-share sama temennya ya, dikasih sama temennya. Silahkan ibu kasih waktu 3 menit ya. Nanti nilainya sudah ada di ibu ya. Halo. Fokus. Sudah evaluasinya? Sudah di screenshot dikumpulkan ke grup? Sudah ya, nanti ibu lihat nilainya masing-masing ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas coding ini tentang mesin cerdas versus mesin non cerdas. Ditunggu pertemuan selanjutnya ya di pembelajaran KKA coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sekarang kita sudah selesai belajarnya. Terima kasih atas perhatiannya ya semuanya. Terima kasih kerjasamanya juga. Ibu tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajarannya sudah selesai. Kita belajar ke materi selanjutnya. Pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.